dipersembahkan oleh didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Monitor Mudik 2026 yang kembali hadir untuk memberikan informasi terkini dan lengkap yang bisa jadi referensi Anda soal kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Jadi pemirsa, puncak gelombang arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Silopo Binuang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terjadi pada hari ini. Kepadatan penumpang terjadi karena keberangkatan kapal merupakan gelombang terakhir seiring dengan berakhirnya masa libur cuti Lebaran. Kita lihat. Jadi pemirsa, informasinya ada sekitar 150 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Silopo di Kecamatan Binuang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menuju ke Kota Baru, Kalimantan dengan menggunakan kapal perintis Sabuk Nusantara 93. Gelombang puncak arus mudik Lebaran tahun ini terjadi pada hari ini. Ini adalah arus balik pemirsa, dan keberangkatan penumpang ini merupakan gelombang terakhir karena saat ini masa cuti libur Lebaran sudah usai. Antisipasi lonjakan penumpang arus balik Lebaran tahun ini, maka pihak UPTD Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Silopo di Kecamatan Binuang sudah meminta bantuan 1 unit kapal tambahan Sabuk Nusantara 111. Ini tujuannya untuk melayani rute Pelabuhan Silopo ke Kota Baru di Kalimantan Selatan. Untuk arus mudik Lebaran ini, ada 2 unit kapal disiapkan untuk mengangkut penumpang di Pelabuhan Silopo, yakni ada kapal Sabuk Nusantara 111 dan 93. Kapal Sabuk Nusantara 93 sebelumnya sudah menaikkan sekitar 300 penumpang di Pelabuhan Majene dan transit di Pelabuhan Silopo, kemudian menambahkan penumpang dengan tujuan Kota Baru. Kemudian pemirsa, kita lihat di jalan tol karena puncak arus balik Lebaran 2026 diperkirakan akan terjadi mulai hari ini sampai dengan hari Minggu ini. Jadi bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini? Informasi terkini untuk Anda, ada jurnalis Metro TV Fania Liu dari Tol Cipali dan ada juga Safira dari Gerbang Tol Cikatama. Kita akan ke Fania terlebih dahulu. Fania, selamat pagi. Bagaimana suasana situasi terkini di jalur arteri saat ini? Baik, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari jalur arteri Pantura yang berada ini lebih tepatnya ini di titik yang mengarah ke Jakarta. Dan menurut pantauan kami ini untuk kondisi lalu lintas sendiri ini terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kepadatan khusus yang terjadi karena adanya arus balik. Dan menurut pantauan kami ini juga mayoritas warga lokal ini sudah kembali beraktivitas begitunya, ada yang sudah mulai kembali bekerja, lalu kami juga melihat ada sejumlah toko maupun juga para pedagang ini sudah mulai kembali berjualan dan juga sebagainya. Dan terkait untuk volume kendaraan sendiri ini sudah ada kurang lebih sebanyak 21.000 kendaraan yang keluar dari kota Cirebon ini menuju ke Jakarta, dan hal ini tentunya menunjukkan peningkatan sebesar 28%. Dan menurut pantauan kami ini untuk terkait arus lalu lintas di jalur arteri, maksud kami Valen, ini kami melihat sejak H+1 Lebaran ini kondisinya terus berubah, dan menurut kami ini kami menduga ada beberapa faktor. Untuk faktor yang pertama ini karena adanya diberlakukan 2 sesi puncak arus balik, yang mana ini untuk sesi pertama ini telah diterapkan pada 24 Maret lalu, yang mana kalau kita bandingkan dengan jumlah kendaraan yang meramaikan kondisi lalu lintas menjelang puncak arus balik pada sesi kedua ini cukup jauh sekali begitu ya, karena kami melihat untuk keramaian ini justru ada pada puncak arus balik pada sesi kedua yang akan jatuh pada 29 hingga 30 Maret mendatang. Dan kami juga melihat ini faktor lainnya ini juga karena adanya penerapan sistem one way pada ruas tol Cipali hingga Cikampek, sehingga hal ini tentunya membuat jalur arteri kondisinya terus berubah-ubah. Dan juga ini kami
sempat berbincang dengan pihak keamanan setempat, jikalau nanti memang pada jalur arteri ini mengalami kepadatan, maka pihaknya ini akan memberlakukan sistem buka tutup pada jalur putar balik. Dan ini juga sifatnya masih situasional, jadi apabila nanti kondisinya atau kepadatan sudah mulai dapat terurai, maka ini untuk jalur akan diberlakukan kembali secara normal. Dan juga kami menghimbau bagi para pengemudi ataupun juga pemudik yang hendak ingin kembali ke tempat perantauannya ini untuk tetap selalu menjaga jarak aman antar kendaraan dan juga terus memastikan kendaraan agar dalam selalu pada kondisi prima ini agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Demikian Valen. Baik. Fadia Liu, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Dan selanjutnya pemirsa, ada jurnalis Metro TV, ada Safira di gerbang tol Cikatama pagi ini. Safira, selamat pagi. Jadi bagaimana kondisi terkini di sana, mengingat hari ini adalah prediksinya ini puncak arus balik mudik gelombang kedua? Baik, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Menjelang dari puncak arus balik mudik yang kedua atau gelombang kedua, kondisi arus lalu lintas yang terjadi di sepanjang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau lengang dan kami hingga saat ini memang belum melihat adanya titik kepadatan. Meskipun demikian, memang berdasarkan dari pantauan kami, untuk titik kepadatan sendiri ini biasanya terjadi pada sore menjelang malam hari, seperti di hari kemarin di tanggal 27 ini memang sempat terjadi beberapa titik kepadatan di sepanjang ruas tol Cikampek ini, yang mana akibat dari antrian menuju gerbang tol dan juga melonjaknya volume kendaraan. Dan memang hingga saat ini kondisi masih landai dan kami belum melihat adanya kepadatan. Dan selain itu, untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan ataupun kepadatan nanti di saat proses arus balik mudik yang diprediksikan akan menjadi gelombang kedua ini, dari pihak Korlantas dan juga stakeholder terkait telah menyiapkan beberapa skema lalu lintas yang mana ini adalah one way, dan saat ini sudah berlaku one way lokal dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Dan rencananya pada hari ini nanti sekitar pukul 10 akan diberlakukan one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Karena memang jika kita berkaca dari yang gelombang pertama ini terdapat lebih dari 200.000 kendaraan yang sudah melintas, yang mana saat ini di gelombang kedua memang prediksinya tidak akan setinggi yang gelombang pertama, tetapi untuk mengantisipasi itu memang sudah disiapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Dan kalaupun nanti akan terjadi lonjakan kendaraan, rencananya juga akan diberlakukan sistem kontraflow, yang mana biasanya ini dari kilometer 70 hingga kilometer 47 di Karawang Barat. Kembali ke studio, Valen. Baik, Safira, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya dari jalur arteri Cirebon, pemirsa, ada Fadia Liu. Selanjutnya pemirsa, ada lagi satu informasi terkini untuk Anda yang akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Randi Alvaras dari Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, saat ini saya berada di Terminal Purabaya Sidoarjo yang menjadi salah satu titik dari keberangkatan para pemudik yang berasal dari Jawa Timur untuk mudik ke sejumlah daerah yang berada di Pulau Jawa maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Memang saat ini kondisi dari Terminal Purabaya sudah mulai didatangi oleh para pemudik yang siap berangkat untuk menunggu kedatangan busnya yang akan membawa mereka ke kampung halaman sehingga bisa menikmati momentum Lebaran bersama dengan keluarga tercinta. Nah, di tengah kepadatan Terminal Purabaya, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang sudah siap berangkat pulang kampung. Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Joko, Mas. Bapak Joko dari mana dan mau kemana, Pak? Dari Sidoarjo mau ke Semarang. Dari Sidoarjo dibawa ke Semarang. Ini persiapan mudiknya seperti apa, Pak? Untuk persiapan mudik biasa, Mas, bawa oleh-oleh dari khasnya Sidoarjo, ya kasih Sidoarjo sama baju lebaran buat orang tua sama anak istri di rumah, Mas. Oke. Bapak udah berapa lama, Pak, tinggal di Sidoarjo? Sidoarjo hampir 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, iya. Udah berapa lama, Pak, nggak pulang ke Semarang? Nggak pulang ke Semarang itu 2 tahunan lebih, Mas. Karena pekerjaan, Mas. Oke. Kan udah lama nih, Pak, nggak pulang ke Semarang. Gimana, Pak, perasaannya bisa kembali Lebaran di Semarang bersama dengan keluarga? Wah, sangat senang, Mas. Hari ini bisa mudik bersama keluarga, sama anak istri di rumah.
sama bisa nyekar ke pemakaman-pemakaman Mas. Iya Mas. Oke Pak, apa Pak momentum Lebaran yang paling nggak bisa dilupakan Pak saat Lebaran di Semarang? Kumpul sama keluarga Mas, sama silaturahmi ke temen juga, lama nggak kumpul sama tetangga Mas. Apa Pak harapannya nih Pak di Lebaran kali ini kan bisa pulang ke Semarang? Harapannya seperti apa Pak? Harapannya sih nggak Mas, harapannya kayak bisa tahun mudik terus Mas. Nah, harapannya Mas, sama berkumpul lah sama keluarga Mas. Oke. Ya. Baik Pak, kalau gitu Pak ada bantuan mudik Pak dari Super bersama dengan Metro TV. Diterima Pak. Oke. Selain itu ada juga permen Super yang bisa bikin melek selama perjalanan mudik. Nah. Terima kasih Mas. Oke Pak, untuk itu kita akan mengabadikan Pak momen dari bantuan dari Super dan juga Metro TV Pak. Ya. Kita foto dulu Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke Pak, jangan lupa untuk follow dan bagikan momen bantuan dari Super dan Metro TV ke Instagram Story dan tag akun Instagram @super__id. Bapak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, Mas. Ya, pemirsa, memang momentum mudik banyak dimanfaatkan oleh masyarakat rantau khususnya untuk bisa kembali pulang ke kampung halaman mereka untuk bisa menikmati momentum Lebaran bersama dengan keluarga. Dan bagi Anda yang akan mudik dari Terminal Purabaya untuk tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan Anda sehingga Anda bisa sampai di tujuan dengan selamat. Kembali ke Anda di studio. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Pemirsa, terima kasih Randi Alfaras untuk informasi terkini, dan tadi ada rekan Safira dan juga sebelumnya ada rekan Fani Aliu. Dan pemirsa, itu tadi informasi terkini yang bisa kami sampaikan pagi hari ini dalam Monitor Mudik 2026. Tetap saksikan Monitor Mudik untuk informasi terkini seputar arus balik Lebaran 2026. Saya Valencia Melvinsi, berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.